Teens ya. 1, 2, 3. Halo Teens. Halo. Oke, puji Tuhan ya. Di pagi ini kita masih, semangat banget. Nggak ada yang masih pegelinu pagi ini ya, nggak ada ya. Sehat-sehat semua ya. Oke, jadinya sebelum kita ibadah, ayo kita berdoa yuk. Ayo Andrea. Halo Bapa yang ada di dalam surga, puji syukur malam hari ini kita ada tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Sebentar kami akan mulai ibadah ini. Berkatilah agar ini dapat memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan, terima kasih. Haleluya. Amin. Amin. Kita sama-sama punya Tuhan yang Maha Kuasa. Ayo kita sama-sama bangkit berdiri. Haleluya. Siapa yang percaya kalau kita punya Tuhan yang gak pernah ninggalin kita? Ayo kita sama-sama keluarkan suara kita. Haleluya. Sama-sama kita mau katakan saat dunia penuh tantangan, ku takkan sendiri. Saat aku goyah, ku rasa bimbang, Yesus menjagaku. Ku takkan takut, takkan gentar, Dia besertaku. Pujilah namanya, Yesus Dia Allah yang perkasa, Dia yang memberi kekuatan dan kemenangan. Pujilah namanya, Yesus Dia Allah yang menuntutku, Dia yang memberi pengharapan masa depan bagiku. Haleluya. Ayo sama-sama kita keluarkan suara kita memuji Tuhan. Ayo, saat dunia penuh tantangan, ku takkan sendiri. Saat ku goyah, ku rasa bimbang, Yesus menjagaku. Ku takkan takut, ku takkan takut, takkan gentar, Dia besertaku. Pujilah namanya, Yesus Dia Allah yang perkasa, Dia yang memberi kekuatan dan kemenangan. Pujilah namanya, Yesus Dia Allah yang menuntutku, Dia yang memberi pengharapan masa depan bagiku. Haleluya. Kita sama-sama tepuk tangan dan kepala. Haleluya. Kita mau keluarkan suara kita lebih lagi untuk memuji Tuhan. Kita percaya punya Tuhan yang gak pernah ninggalin kita, dan kita mau memuji nama Tuhan. Sama-sama kita mau katakan, ku tak akan takut. Ku takkan takut, takkan gentar, Dia besertaku. Sekali lagi, ku tak akan takut. Ku takkan takut, takkan gentar, Dia besertaku. Pujilah namanya, Yesus Dia Allah yang perkasa, Dia yang memberi kekuatan dan kemenangan. Pujilah namanya, Yesus Dia Allah yang menuntutku, Dia yang memberi pengharapan masa depan. Dia yang memberi pengharapan masa depan. Dia yang memberi pengharapan masa depan bagiku. Haleluya. Haleluya. Kita mau tetap bangkit berdiri dan kita mau nyanyikan lagu ini bahwa kita punya satu Allah nama yang besar, hanyalah Yesus Tuhan.
Ayo kita pun tetap keluarkan suara kita memuji Tuhan. Ayo, ayo, keluarkan suara kita. Kita mau katakan satu nama yang besar, hanyalah namamu Tuhan. Gunung batu kekuatan, hanyalah namamu Tuhan. Tak terbatas kuasamu Tuhan. Ajaib hebat, Raja perkasa. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan, masuki gerbangmu, hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan, terpujilah namamu Yesus Raja, skala Raja. Haleluya, ayo kita bersama keluarkan suara kita lebih lagi. Berikan semua yang terbaik untuk Tuhan kita. Satu nama yang besar, satu nama yang besar, hanyalah namamu Tuhan. Gunung batu kekuatan, hanyalah namamu Tuhan. Tak terbatas kuasamu Tuhan. Ajaib hebat, Raja perkasa. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan, masuki gerbangmu, hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan, terpujilah namamu Yesus Raja, skala Raja. Kita mau sama-sama memuji Tuhan. Tepuk tangan di atas kepala, ayo. Ya. Haleluya, kita punya sama-sama Allah yang besar. Sama-sama kita mau katakan, bawa pujian, nyanyian kemenangan, masuki gerbangmu, hati kami bersuka. Tangan kami terangkat Tuhan, kami terangkat, sorakan kemenangan, terpujilah namamu Yesus Raja. Sekali lagi, kami bawa pujian, nyanyian kemenangan, masuki gerbangmu, hati kami bersuka. Tangan kami terangkat Tuhan, kami terangkat, sorakan kemenangan, terpujilah namamu Yesus Raja. Terpujilah namamu Yesus Raja. Terpujilah namamu Yesus Raja. Katakan skala Raja. Haleluya, kemuliaan hanyalah bagi Tuhan. Buat teman-teman dipersilakan untuk kembali, mari kita persiapkan korban persembahan bagi Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita punya Allah yang satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kami bersamaan katakan, kau satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Yesus, Yesus, kaulah sahabat, lalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Yang sudah bersama, mari kita saat untuk bangkit berdiri. Mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Kau satu penuh kasih. Sama-sama kita buat gerakan, ikut. Hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia,
Puja nama Tuhan. Sekarang kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Ayo kita siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Haleluya. Kita punya Tuhan yang gak pernah ninggalin kita sekali lagi. Tuhan itu dekat, Tuhan itu kasih, Tuhan itu kudus. Kita mau sama-sama menyembah Tuhan. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Semusim berlalu, semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia Tuhan, kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari kita bersyukur sama Tuhan. Semusim berlalu, semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku.
mengucap syukur Tuhan kepadamu atas kebaikanmu pada pagi hari ini. Kami boleh berkumpul bersama meninggikan dan menyembah namamu Tuhan. Dan sebentar dari kami akan mendengarkan sebagian firman Tuhan. Kiranya Engkau memberikan kami hati yang terbaik agar dapat menjadi bekal dalam kehidupan kami Tuhan. Memberkati juga hambamu Tuhan yang akan membawakan firman Tuhan. Kiranya setiap apa yang keluar dari mulut hambamu itu berasal daripadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Saat kami akan mendengar firman Tuhan, kami akan alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Oke, puji Tuhan. Apa kabar teman-teman teens? Wah, kok Yoyo lemes ya. Coba aku ajak teman-teman untuk kita bangkit berdiri semua. Yuk, aku ajak teman-teman bangkit berdiri semua. Kalau aku bilang apa kabar teman-teman Teen ZA, teman-teman bilang baik-baik, haleluya. Oke? Dilihat semua ya, oke. Apa kabar teman-teman Teen ZA? Masih kurang ya, masih kurang. Yuk coba sekali lagi ya. Apa kabar teman-teman Teen ZA? Oke, puji Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan kita dulu yuk, dipersilakan duduk. Oke, pada hari ini, oh ya sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, aku mengucap syukur kepada Tuhan karena masih diberikan kekuatan untuk membawakan firman Tuhan pada hari ini, dan juga berterima kasih kepada Cetata karena diberikan kesempatan juga untuk membawakan firman Tuhan pada hari ini. Nah, tanpa berlama-lama ya, hari ini kita mau belajar firman Tuhan ya. Bukan cuma hanya mendengarkan doang tapi belajar. Aku juga di sini sambil belajar juga ya teman-teman ya. Mengenai hari ini kita mau belajar tentang know about Christ. Yang kalau dalam bahasa Indonesianya mengenal tentang Kristus, mengenal tentang Allah lebih dalam lagi. Nah, aku yakin dan percaya di sini teman-teman udah tahu cerita tentang Tuhan Yesus ya pastinya. Tiap Natal kita mendengarkan cerita tentang kelahiran Tuhan Yesus ya pastinya. Dia lahir di dalam palung, di kandang domba lah bisa dibilang ya kan. Teman-teman pasti udah tahu lah. Terus akhirnya dia menjalani kehidupannya sampai nanti kita bentar lagi merayakan hari Paskah di mana kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus ya pasti teman-teman. Teman-teman, aku udah yakin dan percaya semua di sini pada udah pernah sekolah minggu ya, udah pernah mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus ini. Nah, di sini juga aku ada sedikit foto ya tentang biodata tentang Tuhan Yesus ya. Coba boleh slide lanjut. Nah, ini KTP-nya Tuhan Yesus ya teman-teman kalau mau lihat ya di sini ya. Ini KTP kartu tanda penduduk Republik Surgawi tuh kalau teman-teman lihat ya. Nah, kalau nama lengkapnya itu Yeshua Hamasiat itu kalau dalam bahasa Ibrani ya. Nah, gelarnya Sang Mesias, ini sang utusan bahasanya teman-teman ya dari Allah. Nah, kalau tempat tanggal lahir di Bethlehem sekitar 4 sebelum Masehi, teman-teman bisa baca ya jenis kelamin laki-laki, bukan perempuan ya Tuhan Yesus ya. Sebenarnya nggak tahu sih ya kalau kelaminnya ya. Oke, lanjut di alamat agama teman-teman bisa baca sendiri ya. Dan status perkawinan belum kawin teman-teman. Ya, Tuhan Yesus ini belum kawin teman-teman. Kalau misalnya dibilang udah kawin, wah itu belum benar itu ya. Nah, pekerjaan ia tukang kayu dan rabi karena papanya Yusuf itu kan tukang kayu ya teman-teman ya. Dan ya teman-teman bisa baca di sini tentang biodata Tuhan Yesus, tapi aku nggak terlalu bahas tentang biodata Tuhan Yesus ya. Karena aku tahu teman-teman juga pasti udah tahu tentang cerita Tuhan Yesus ini. Nah, tapi pertanyaan teman-teman ya, teman-teman boleh tahu tentang Tuhan Yesus, tapi pertanyaan yang buat teman-teman ya ini, apakah teman-teman mengenal tentang Allah kita? Apakah teman-teman mengenal Tuhan Yesus kita ini ya? Itu pertanyaan buat teman-teman. Nah, aku hari mau bilang kalau tahu dan kenal itu adalah dua hal konteks yang berbeda teman-teman. Kalau teman-teman tahu itu aku kasih gambaran seperti ini. Teman-teman pasti punya idola ya pasti sini ya. Punya artis yang diidolain pastinya ya. Penyanyi, musisi, pemeran film, public figure, action figure. Itu mainan ya kalau action figure ya. Nah itu pasti banyak idola-idola dari teman-teman ya pastinya dong. Nah tapi pertanyaan gini, kalau ketika tahu itu kita cuma tahu kehidupan artis itu. Tapi artis itu nggak tahu kehidupan kita. Sedangkan kalau kenal itu kita tahu kehidupan artis itu juga tahu kehidupan kita juga. Jadi kita saling kenal. Seperti contoh teman-teman di sebelahnya nih temennya. Nah itu kalau kayak itu kan udah kenal. Tapi kalau teman-teman bilang, oh aku kenal sama artis ini. Contoh artisnya Justin Bieber. Nah belum tentu kenal kan. Itu karena teman-teman tahu cuman batas dari sosmed. Nah itu namanya tahu. Kalau kenal beda lagi. Nah tapi tadi aku balik lagi ke pertanyaannya. Apakah teman-teman sudah mengenal tentang Tuhan Yesus kita ini? Sudah mengenal dekat dengan Allah?
Apa cuma sebatas tahu doang? Nah, kenapa sih kita harus mengenal Tuhan Yesus lebih dalam lagi? Why gitu pertanyaannya. Nah, aku ajak teman-teman kita buka di Yeremia 9 ayat yang ke-23 sampai ke-24. Kalau teman-teman bawa Alkitab atau di HP boleh teman-teman. Tapi di sini aku bantu bacain ya teman-teman, bisa baca di depan. Yeremia 9 ayat 23 sampai 24, demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Ayat 24, tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut. Bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setianya, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai, demikianlah firman Tuhan. Puji Tuhan. Nah, di sini mungkin ada berapa belum terlalu paham ya dengan konteks firman Tuhan ini ya. Nah, aku sederhanain deh teman-teman. Di ayat 23 ini Tuhan ingin berkata kepada kita ya, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaan. Nah, maksud bermegah ini kita membanggakan atau bukan sombong ya, tapi lebih ke arah membanggakan ya. Jadi bilang janganlah orang yang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Lalu juga janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Lalu ini yang terakhir nih, janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Nah, kalau teman-teman sadar ya, akhir-akhir ini pasti kita butuh duit dong. Siapa sih nggak mau duit dong ya pastinya dong. Tapi ketika kita sudah di posisi di atas, contoh ya puji Tuhan kaya gitu ya. Terkadang ya itu jadi ujian kita karena gampang terjatuh dalam dosa juga. Karena kita sudah kaya, wah ngerasa, wah aku udah kaya nih. Jadi ada sedikit kesombongan, nah itu nggak boleh teman-teman. Nah, tapi di ayat 24 nih Tuhan Yesus mau bilang lagi nih. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah dia bermegah karena yang berikut. Bahwa ia nih, coba teman-teman lihat ya, memahami dan mengenal aku. Nah, ini Tuhan Yesus mau bilang nih, kalau teman-teman membanggakan sesuatu, janganlah cuma karena kebijaksanaannya, kekuatan atau kekayaan teman-teman. Tapi Tuhan Yesus mau kita berbangga karena apa? Memahami dan mengenal aku. Ya, aku ini konteksnya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, jadi Tuhan tuh mau kalau kita memahami dan mengenal Tuhan Yesus lebih dalam lagi. Nah, lalu tersebut bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Kenapa kita harus mengenal Tuhan Yesus lebih dalam? Karena Tuhan Yesus bilang itu. Karena ia menunjukkan kasih setianya. Tuhan tuh setia kepada kita, memiliki keadilan dan kebenaran ya pastinya. Dan sungguh semuanya itu kusukai. Tuhan menyukai ketika kita mau datang mengenal Tuhan Yesus lebih dalam lagi. Demikianlah firman Tuhan. Nah, tapi akhir-akhir ini ya teman-teman ya, di sini rata-rata Gen Z semua ya, teman-teman di sini ya. Aku juga Gen Z nih bilang, tapi nggak SMP lah, tapi mukanya kelihatan SMP lah pastinya dong ya. Nah, ya jujur aku relate ya sama kehidupan sekarang anak-anak muda sekarang karena gampang banget kita jauh daripada Tuhan. Bahkan ada yang tidak mau mengenal Tuhan bahkan ya. Tapi aku yakin semua di sini mau mengenal Tuhan. Amin semuanya. Nah, ada alasan berapa kenapa banyak anak muda jauh dari Tuhan. Boleh slide selanjutnya. Nah, ada 3 poin yang mau kubagiin. Yang pertama adalah karena trust issue. Ya, kurangnya kepercayaan. Nah, kenapa bisa kurang kepercayaan? Itu bisa timbul dari lingkungan sekitar kita. Lingkungan keluarga, lingkungan pertemanan di sekolah, ataupun di sekitar-sekitar teman-teman pastinya ya. Trust issue ini banyak hal faktor yang bisa menyebabkan kita, trust ini salah satu faktor yang juga menyebabkan kita jauh dari Tuhan. Contoh seperti ini, aku kasih contoh aja ya. Contoh teman-teman punya papa nih, aduh papaku galak gini, bla bla bla, aku jadi nggak usah cerita, papaku nggak se-friendly itu gitu kan. Jadi kalau misalnya ada teman yang bilang, kamu kalau ada papa datang kepada Tuhan aja, karena dia punya trust issue sama papa, jadi aduh aku takut ntar Tuhan Yesus juga marah sama aku gini, udahlah. Nah, karena faktor itu juga membuat trust issue. Sama sepertinya ketika kita ke pasangan gitu kan, di ghosting. Kan udah deket-deket PDKT yang deket gitu ya, ternyata di ghosting cuma dimainin kan jadi second choice. Nah itu salah satu penyebab kita jauh dari Tuhan. Nah lalu juga yang kedua, no connection. Tidak ada hubungan pribadi dengan Tuhan. Aku gampangnya kayak gini, walaupun teman-teman datang ke gereja, walaupun teman-teman datang beribadah komsel tiap hari, ataupun ya pokoknya ngikutin setiap kegiatan ibadah, tapi teman-teman datang cuma sebatas formal saja, datang ibadah, duduk dengan firman Tuhan, pulang. Dan merasa itu monoton aja tanpa teman-teman
terbuka, membuka hati kepada firman Tuhan. Nah itu salah satu penyebab kita gampang jauh dari Tuhan juga. Jadi aku mau ngajak teman-teman kalau misalnya kita datang pelayanan, datang ibadah ke gereja, janganlah dengan hati yang setengah-setengah, tapi kita mau dengan hati terbuka benar-benar kita rindu datang kepada Tuhan ya. Puji Tuhan, amin semuanya. Nah, lalu yang ketiga, digital distraction atau yang ku bilang distraksi digital. Wah ini paling relate nih biasanya karena aku yakin semua di sini pada main HP ya, pada main sosmed, TikTok, Instagram, YouTube kan, apapun ya sosmed ya pastinya. Dan yang menurutku ya, aku memang paling relate itu kan gampangnya kita jauh dari Tuhan tuh karena ini sosmed, digital distraction ini. Karena ya aku nggak melarang teman-teman untuk bermain sosmed pastinya. Pasti ada hal-hal baik yang kita dapetin juga. Tapi ada hal-hal yang mungkin tidak bukan tidak berkenan ya. Tidak ada hal-hal yang tidak baik juga dalam sosmed juga pastinya. Makanya teman-teman harus bijak dalam bermain sosmed juga pastinya teman-teman. Dan ya ini lah 3 alasan kenapa banyak anak muda jauh dari Tuhan. Nah, tapi selanjutnya aku mau ngajak teman-teman kita untuk mengenal lebih dalam lagi tentang karakter Tuhan Yesus Kristus kita ini. Karakter Allah tuh. Karakter Allah tuh apa aja sih? Kita pasti tahu dong banyak karakter Allah. Wah ini Allah ini baik banget pastinya. Tapi hari ini ada beberapa hal yang mau ku sharing ke teman-teman. Karakter Allah yang mungkin dapat kita contohi juga pastinya ya. Nah yang pertama adalah God is, boleh slide selanjutnya. God is holy. Allah itu kudus. Nah apa sih meaningnya Allah itu kudus? Nah Allah itu kudus berarti bahwa Allah itu sepenuhnya murni loh teman-teman. Suci, gak berdosa. Nah, dan kekudusan itu adalah salah satu sifat Allah teman-teman. Dia bukan cuma karena mau kudus doang, tapi emang itu sifat pure Allah gitu. Sifat utama Allah yang menunjukkan bahwa dia itu sempurna dalam kebenaran, tidak bercela dan berbeda dari kita sebagai manusia yang berdosa ini. Ya mungkin kita ini bisa dibilang dibilang suci, wah enggak juga gitu ya. Kalau misalnya Allah suci, wah itu benar. Allah itu kudus pastinya teman-teman. Nah, kalau Allah kudus itu artinya Allah suci tanpa dosa. Allah tidak pernah melakukan kesalahan. Allah tuh nggak pernah melakukan kesalahan teman-teman. Dosa ataupun dia nggak pernah. Kejahatan segala sesuatu yang berasal dari Allah itu juga baik dan benar. Nah, lalu juga karena Allah kita itu kudus ya teman-teman. Dia bukan hanya dia doang yang kudus ya. Tapi Allah mengajak kita sebagai umatnya, sebagai anak-anak Tuhan untuk dipanggil hidup kudus. Nah, jadi teman-teman ya, ketika kita tahu Allah itu kudus, Allah itu juga mau kita bukan tahu Tuhan itu kudus doang, tapi Tuhan mau kita hidup dengan kudus. Nah, artinya kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya ya, kita dapat belajar untuk menjauhi dosa, hidup benar dan memiliki hati yang menyenangkan Tuhan. Haleluya teman-teman. Nah, lalu ini yang poin yang pertama, Allah itu apa pertama? Allah itu kudus. Nah, lalu yang kedua, God is love. Artinya kalau aku bahasa Indonesiain, Allah itu kasih. Wah ini teman-teman pasti udah sering dengar ya, ini Allah itu kasih, udah sering dengar lah pada dalam setiap firman Tuhan. Nah, Allah itu kasih berarti bahwa kasih adalah sifat dasar Allah. Tadi aku bilang kudus itu sifat Allah juga, sifat utama Allah. Kasih juga sifat utama Allah teman-teman ya. Segala sesuatu yang Allah lakukan itu berasal dari kasihnya kepada kita, kepada manusia. Nah Allah juga mengasihi kita, Allah sayang kepada kita bukan karena manusia layak. Tapi karena emang Allah mau mengasihi kita, Allah itu juga adalah kasih itu sendiri. Jadi beda ini teman-teman ya. Allah mau mengasihi dan Allah itu kasih itu beda teman-teman. Kalau Allah mau mengasihi itu ya karena mau mengasihi. Tapi kalau Allah kasih itu benar-benar Allah itu emang kasih. Jadi emang dia datang kepada kita untuk mengasihi kita pasti teman-teman. Nah tadi yang aku bilang ya, kasih itu adalah sifat dasar Allah. Nah Alkitab tuh bukan hanya mengatakan Allah mengasihi seperti yang tadi gue bilang tadi, tapi Allah itu adalah kasih itu sendiri ya teman-teman. Nah kalau teman-teman buka di 1 Yohanes 4 ayat 8 ya, sini nggak perlu itu teman-teman buka, tapi kalau mau buka nggak apa-apa. Di situ tertulis, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Nah teman-teman, artinya kasih bukan hanya tindakan Allah saja, tapi itu bisa dibilang Allah itu sendiri yang tadi aku bilang ya. Mungkin aku ngulang-ngulang repeat mulu ya, karena Allah itu ada kasih. Nah lalu juga kasih Allah itu tidak bersyarat teman-teman.
kasih Allah tuh tidak tergantung pada keadaan kita, keadaan manusia. Bahkan ketika kita sudah jatuh dalam dosa, Allah tetap mengasihi kita. Nah, jadi kalau teman-teman ngerasa mungkin teman-teman pernah melakukan kesalahan, pernah melakukan apa tuh dosa yang benar-benar teman-teman ngerasa kayak wah ini Tuhan Yesus pasti udah gak maafin aku nih. Enggak teman-teman. Tuhan tetap mengasihi teman-teman setiap teman-teman di tempat ini ya pastinya. Dan artinya kasih Allah itu tidak berubah ya, aku bilang tidak berubah, tidak bersyarat, tetap ada walaupun kita sudah jauh dari Tuhan. Nah, ini poin yang kedua, Allah itu kasih. Mungkin coba aku repeat lagi ya. Yang pertama tadi Allah itu coba Allah itu Allah itu kudus. Yang kedua, Allah itu kah? Oke, puji Tuhan. Nah, poin yang ketiga, karakter tentang Tuhan Yesus, yaitu God is faithful. Yang ada yang tahu kata faithful kan? Nah, faithful ini artinya setia. Allah itu setia, ya. Yang berarti Allah selalu menepati janjinya. Ia tidak berubah, ia tidak setengah-setengah ya. Dan tidak pernah meninggalkan umatnya. Ia tidak pernah meninggalkan kita pastinya teman-teman. Nah, kesetiaan Allah juga tidak tergantung kepada keadaan manusia juga, kepada keadaan kita juga. Nah tadi kan aku bilang, kasih Tuhan juga tidak tergantung pada keadaan kita. Nah kesetiaan juga tidak tergantung pada keadaan kita. Walaupun kita sering gagal, sering meninggalkan Tuhan jatuhnya, mungkin kayak lupa sama Tuhan gitu. Allah tuh tetap setia sama kita. Tadi Allah mengasihi kita, sekarang Allah tetap setia sama kita. Allah tuh nggak PHP bahasanya ya. Allah tetap setia, dia menepati janjinya dia kepada kita. Nah, yang aku bilang tadi kesetiaan Allah tidak berubah, walaupun ya emang terkadang di teman-teman kita atau manusia pada umumnya kan dapat berubah. Oh kita ngomong, aku nggak bakal ninggalin kamu kok, aku udah sayang sama kamu. Tapi pada akhirnya apa? Ya mungkin ya nggak semua. Tapi mungkin kalau dari mungkin pengalaman teman-teman mungkin ada yang pernah di ghosting atau gimana gitu kan. Nah, walaupun manusia dapat berubah, tapi Allah tidak berubah. Jadi jangan cepet trust issue dulu teman-teman ya. Allah tuh tetap setia kepada kita. Nah, Allah tetap setia walaupun juga manusia tidak setia yang tadi ku bilang ya. Terkadang emang inilah faktor-faktor yang ku bilang tadi kan kita trust issue karena lingkungan sekitar kita sehingga karena kita apalagi ya contoh teman-teman ya, ada teman-teman yang teman-teman punya teman yang pelayanan di gereja. Wah, ini orang rajin datang ke gereja, pelayanan gimana. Terus dia ada ngasih janji. Contoh dia ngasih tahu Kamar nih, kamarnya. Kamar nih punya teman, dia sering pelayanan, terus dia janji ke Kamar, ayo ntar kita makan-makan di sini yuk. Tapi ternyata di PHP-in, dia ditinggal makan. Nah dari situ Kamar ini jadi trust issue, aduh ini pelayan Tuhan aja kayak begini. Berarti buat apa aku ikut Tuhan Yesus? Kadang-kadang kan trust issue tercipta dari situ ya teman-teman. Nah tapi mau aku bilang hari ini, kalaupun teman-teman yang teman-teman punya di sekitar teman-teman PHP gitu ya. Bukan berarti Tuhan Yesus tuh juga ngajarin mereka tuh PHP, enggak. Tapi Allah tuh tetap setia kepada teman-teman ya pastinya. Aku teman-teman mulu nih, udah kayak sepantaran aja ini semuanya. Nah lalu juga God, lalu poin keempat. Ya aku langsung ke, itu aja ya poin keempat ya. God is, boleh slide selanjutnya. God is near, Allah itu dekat ya teman-teman. Nah Allah dekat tuh berarti Allah tidak jauh dari manusia. Tetapi hadir, peduli dan mau berhubungan secara pribadi dengan kita. Setiap orang yang mau mencari dia. Walaupun Allah itu besar ya, bisa dibilang Allah tuh kayak wah petinggi kita gitu ya. Tapi ia tetap mau menyertai dan mendengar kita sebagai umatnya. Kita kalau dipikir-pikir lagi Tuhan itu wah raja segala raja gitu. Bisa dibilang kayak presiden, anggapnya aku gampangin kayak presiden gitu kan. Kok dia capek-capek mau datang kepada kita, mau dengerin kelak kesahnya kita gitu. Nah yang tadi gue bilang, Allah tuh walaupun maha besar, ia tetap mau menyertai dan mendengar kita sebagai umatnya. Nah Allah juga tuh dekat kepada orang yang mencarinya. Jadi kalau misalnya kita mencarinya, Allah juga tetap dekat. Walaupun kita gak dekat sama Tuhan juga Tuhan tetap dekat dengan kita. Nah Allah tidak menjauh dari manusia yang sungguh-sungguh mencari dia. Lalu juga Allah dekat dengan orang yang hancur hatinya. Nah kalau teman-teman berapa hari ini mengalami permasalahan pergumulan gitu ya. Dan teman-teman ngerasa wah hidup ini berat banget gitu kan. Nah Allah itu sebenarnya malah deket banget sama teman-teman. Allah tuh mau, bahkan yang tadi ku bilang ya, Allah tuh tetap mengasihi setia kepada teman-teman. Jadi kalau teman-teman ngerasa Tuhan kok jauh dari aku, enggak. Itu bukan karena Tuhan jauh, tapi karena teman-teman, apakah teman-teman sadar, peka terhadap keberadaan Tuhan ini. Nah itu 4 karakter Tuhan Yesus yang ku bagi. Tadi yang pertama apa? Allah itu kudus. Lalu yang kedua, Allah itu kah? Allah itu kasih. Lalu yang ketiga, Allah itu setia. Lalu Allah itu Oke, puji Tuhan. Nah,
Lalu aku mau ngajak nih, bagaimana cara mengenal Allah secara pribadi? Gimana sih tips-tipsnya cara kita biar deket sama Tuhan lebih dalam lagi, lebih deket lagi lah pastinya, biar jadi bestie gitu sama Tuhan. Nah, ini ada 4 poin yang aku bagi nih ya, dengan cepat aja. Boleh slide selanjutnya. Nah, yang pertama ini hal-hal yang poin-poin yang mungkin teman-teman udah sering dengar-dengar gitu ya, sampai mungkin wah aku kayak bosen. Nah, ini sebenarnya poin-poin yang cukup simpel ya, that simple gitu ya. Ya, that simple. Nah, hal-hal simpel ini terkadang ya nggak susah lah sebenarnya hal-hal simpel kayak gini. Nah, yang pertama ini ada melakukan firman Tuhan. Ya, teman-teman datang ke gereja mendengarkan firman Tuhan. Oke, nah itu suatu bentuk cara kita untuk mengenal dekat dengan Allah lagi. Apalagi ketika kita membaca Alkitab, di situ ada banyak kisah tentang Tuhan Yesus. Bahkan bukan cuma Tuhan Yesus doang, ada banyak tokoh-tokoh Alkitab yang bisa kita dapat pelajari juga pastinya teman-teman. Nah, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, jangan lupa untuk kita berdoa, ya. Jangan lupa untuk kita praying, berdoa. Setelah kita membaca firman Tuhan, kita berdoa. Dan kalau teman-teman tahu, berdoa itu adalah sarana komunikasi kita kepada Tuhan. Agar kita semakin dekat dengan Tuhan, itu bisa dibilang kayak, aku kalau gampang ini tuh ya, berdoa itu cara untuk aku curhat kepada Tuhan, datang kepada Tuhan pastinya ya. Nah, itu 2 poin, dan lalu yang poin ketiga, setelah kita melakukan firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, lalu melakukan berdoa, praying ya, jangan lupa untuk kita memiliki ketaatan. Nah ini penting nih teman-teman ya, ketaatan ini ya. Teman-teman boleh ya, mungkin datang ke gereja dengar firman Tuhan, terus berdoa. Tapi kalau teman-teman sebatas kayak, oh cuman seminggu sekali aja lah gitu. Tapi bolong-bolong, mungkin teman-teman ada kayak doa pagi tapi bolong-bolong, atau doa malam sebelum tidur bolong-bolong. Nah itu kurang ya teman-teman. Jadi teman-teman kalau bisa memiliki ketaatan yang rutin juga ya, walaupun teman-teman di sini pasti pada sekolah ya. Aku kasih simpel aja, mungkin hal-hal ini aku bagiin teman-teman bisa lakukan dalam kehidupan sehari-hari seperti doa pagi, bangun pagi ya. Lalu juga doa sebelum tidur, itu kan pasti kosong dong waktunya. Nah, kalau sedang siang kan mungkin ada sekolah, ada kegiatan lain ya pastinya ya. Nah, lalu yang keempat, setelah kita mendengar firman Tuhan, berdoa dan memiliki ketaatan itu, aku mau ngajak kita teman-teman untuk sabar dalam setiap proses kehidupan teman-temannya. Proses ini ya itu yang aku bilang tadi, kita harus sabar. Kadang pengalaman itu salah satu bentuk pembelajaran kita juga teman-teman ya. Semua tuh nggak ada yang instan pastinya. Teman-teman nggak selalu kayak wah ini bakal jadi rajin banget nih firman Tuhan. Mungkin teman-teman masih ada bolong-bolong, it's okay. Tapi teman-teman, aku mau ngajak teman-teman untuk memiliki komitmen dalam ketaatan itu. Dan setelah teman-teman udah taat dalam setiap firman Tuhan itu, dalam melakukan hal-hal ini ya pastinya teman-teman ya. Teman-teman jadikan itu sebagai kesaksian untuk teman-teman menjadi berkat bagi teman-teman, bagi sekitar teman-teman kalian lah ya pastinya ya. Dan itu namanya itu proses pastinya ya, nggak ada yang instan. Nah, puji Tuhan, inilah hal-hal yang aku bagiin tentang mengenal tentang Kristus lebih dalam lagi. Jadi kesimpulannya pada hari ini sebelum aku tutup dalam firman Tuhan, aku mau ngajak teman-teman untuk kita mengenal lebih dalam lagi tentang Tuhan Yesus Kristus kita ini. Karena jangan cuma sebatas tahu doang, ya aku tahu nih cerita Tuhan Yesus kayak begini. Tapi teman-teman gak ada kedekatan mengenal lebih dalam lagi tentang Allah kita sendiri ya. Dan pastinya ketika aku bilang, ayo kita dekat dengan Tuhan, mengenal lebih dekat dengan Allah lagi, jangan cuma dekat doang mengenal, tapi melakukan apa yang menjadi karakter Tuhan Yesus tadi. Tadi ada 4 poin kan, Allah itu apa tadi? Allah itu, apa tadi? Allah itu Allah itu kudus, Allah itu yang ketiga Allah itu lalu yang keempat Allah itu Nah itu 4 karakter Allah yang dapat kita contohi dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah dan juga ketika kita melakukan 4 karakter apa yang dilakukan Tuhan gitu ya, kita dapat menjadi berkat juga kepada teman-teman sekitar kita. Nah, puji Tuhan, demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Aku tutup dalam firman Tuhan, aku ngajak semua untuk bangkit berdiri. Ya. Mari kita akan tutup firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita berdoa. Kami ucap syukur Tuhan atas kebaikan-Mu, karena kebaikan-Mu kami dapat mendengarkan sebagian firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya setiap kami dapat menjadi bekal, setiap firman Tuhan ini dapat menjadi bekal dalam kehidupan kami, agar kami dapat terapkan dalam kehidupan kami juga Tuhan. Sebentar juga kami akan melanjutkan sedikit aktivitas kami, kiranya kamu menyertai aktivitas ini, agar menjadi berkat juga untuk kami semua ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Mari aku ajak teman-teman untuk kita angkat tangan kita.
Terimalah segala berkat dari Allah Bapa di surga, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan pengurapan penyertaan Allah Roh Kudus ada mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih Kak Kenneth buat sharing firman Tuhan hari ini. Siapa yang merasa terberkati bisa lambaikan tangannya. Puji Tuhan. Oke, nah tadi aku mau tes nih Nat. Teman-teman kira-kira beneran paham gak sih sama sharing firman Tuhan hari ini? Gimana kalau kita minta tolong satu teman Boleh. buat maju? Ya. Ada yang bersedia memberikan kesimpulan tentang sharing firman Tuhan hari ini, nanti dapat hadiah. Kasih Ayo. Tuhan. Siapa yang mau? Kalau enggak, aku tunjuk nih. Jangan malu-malu. Enggak ada yang mau, aku tunjuk ya. Cowok apa cewek, Nat? Kayaknya cowok aja sih. Oh, boleh. Dipilih satu. Sedikit aja nggak apa-apa. Silakan. Kesimpulannya itu cara-cara buat mendekatkan diri kepada Tuhan. Bisa sebutin nggak 4 poin tadi apa? Kasih, Kasih, dekat, setia, kurang satu nih. Kurang satu nih. Udah bener. kudus. Oke, beri tepuk tangan buat temennya. Selamat. Oke, next. Sebelum kita lanjut ke activity hari ini, kita mau bacain Pengumuman. pengumuman yang pertama. Oke. Jadi hari ini ada ibadah next gen via onsite ataupun streaming di lantai 3 jam 9.30. Oke, next minggu depan ibadah teens berjalan seperti biasa, hari Sabtu jam 17.30 dan Minggu jam 7.30. Oke. Untuk pelayan PAW, jadwal vokal training bisa selalu cek di grup masing-masing ya. Next, Home Cell Salt tetap berjalan seperti biasa di hari Jumat jam 6.15 di ruangan Faith. Oke. Setelah ini kita akan bermain games. Nama gamesnya apa, Nat? Teka-teki rohani. Teka-teki rohani. Gimana cara bermainnya? Oke, yang pertama, setiap orang bisa kumpul dengan kelompok baca Alkitabnya masing-masing, bisa duduk depan belakang atau mungkin mau dibentuk lingkaran juga nggak apa-apa. Habis itu, dari tiap kelompok itu bisa pilih satu perwakilan untuk angkat tangan setelah MC nanti selesai hitung. Jadi nanti MC bakal menghitung 1, 2, 3. Nah, perwakilannya harus cepet-cepetan angkat tangan gitu ya. Next. Lalu untuk kelompok yang terpilih akan menjawab pertanyaan dengan cara itu mengeja dan bergantian tiap anggotanya. Nah, kalau misal anggotanya emang udah habis, berarti balik lagi ke orang pertama gitu. Oke. Contohnya gimana? Contohnya gimana? Contohnya, siapa manusia